Rita Sulpia, Halo, halo? Bang Edis. Halo Bang Edis. Ya, Rita Sulpia, silakan nyalakan kamera. Kristen atau Islam? Puji Tuhan sudah Kristen. Puji Tuhan sudah Kristen. Maksudnya gimana nih? Bukan baru ya, percaya Yesus 2010. 2010. Mm-mm. Berarti sudah 16 tahun. Iya, Tadinya dari 16 Muslim. tahun. Iya. Kemarin kan Bang Edis bikin live itu temanya siapa yang mau bernyanyi atau kesaksian ya. Waktu itu saya mau kesaksian cuman followers cuman 90, akhirnya Bang Edis tolong supaya naik followersnya, terus dinaikin lagi sama Bang lupa. Edis. Terus nggak dinaikin lupa lagi. saya. Ya udah, ini kan bukan temanya okay. ya Bang ya, bukan temanya kan. Sekarang sih santai-santai saja sih. Kalau mau cerita-cerita juga nggak apa-apa. Iya Bang, dulu itu waktu 2010 kan saya tuh karena mau nikah, jadi suami saya orang Batak. Oke, terus? Saya Jawa. Oke, terus? Jadi saya belum percaya Yesus. Belum percaya Yesus waktu mau nikah sama 2010. suami saya. Iya. Itu kejadiannya 2010. Iya, 2010. Lalu? Terus? Lalu? Itu sudah dibawa ke gereja juga, karena kan sebelum nikah kan harus ada pranikah ya. Harus ada pranikah, kemudian dibawa ke gereja. Itu saya juga belum percaya. Malah saya bilang sama suami saya kalau nanti kalau kita udah nikah Kristen, aku mau masuk lagi Muslim ya. Waktu itu saya bilang seperti itu ke suami saya. Terus katanya, ya terserah, kalau itu emang kemauan kamu, aku juga nggak bisa paksa gitu. Dia juga nggak pernah ngajak masuk Kristen juga gitu. Terus suatu saat saya tuh tidur, terus kayak dikasih penglihatan. Itu sih kepercayaan saya ya. Saat itu sih saya belum tahu kalau itu penglihatan dari Tuhan gitu. Saya di mimpi itu seperti mimpi tapi kayak seperti nyata. Jadi saya tuh dibawa jalan sama kayak ada sosok di kanan kiri saya. Terus tapi saya nggak bisa ngelihat sosok itu, cuman diajak jalan aja di masuk sebuah kayak gerbang gitu besar. Tuh saya masuk, kemudian di kanan kiri tuh ada seperti bak pemandian gitu, tapi pendek-pendek, nggak yang tinggi-tinggi. Jadi orang misalnya mandi tapi kelihatan badannya. Kemudian di situ tapi orangnya dipotong-potong, jadi separuh tangan, kaki, setengah badan gitu. Tapi dia bisa ngomong tolong gitu. Jadi sepanjang jalan kanan kiri itu orang terpotong-potong semua. Terus saya tanya sama sebelah saya itu kenapa orang kok dipotong-potong gitu, sampai bau darahnya itu kecium, bau darah amis banget itu. Terus bilang begini, itu buat orang yang tidak percaya Yesus, katanya seperti itu. Oh, kalau nggak percaya Yesus bakalan digituin gitu. Ya diem aja, nggak jawab, ya kamu lihat sendiri itu. Terus udah saya jalan aja terus sampai ujung, ada gerbang lagi, kemudian keluar, kemudian bangun. Itu udah lupa itu. Sampai besoknya tuh saya cerita ke suami saya, terus katanya, ya kalau kamu percaya itu Tuhan kasih penglihatan ke kamu, tapi kalau kamu nggak percaya ya itu mimpi biasa aja, lewat berlalu seperti itu aja gitu. Tapi terus di situ saya bilang ke suami, saya mau ke gereja, saya mau pendalaman Alkitab ya. Jadi setiap Selasa itu ada di gereja itu pendalaman Alkitab PA Wanita, dulu namanya PA Wanita. Itu saya datang di situ saya belajar tentang Yesus tuh kayak gimana gitu. Nah, mulai dari situ saya percaya sepenuhnya Tuhan Yesus sampai saat ini. Jadi di situ saya imani Tuhan Yesus kasih saya penglihatan
bahwa memang tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Seperti itu, Bang Edis. Itu darahnya itu kecium sampai saya bangun. Sampai saya bangun pun amis darahnya itu sampai selalu masih sekitar 2-3 hari itu masih mencium darah yang di mimpi itu saya. Hanya itu saja? Iya. Kemudian waktu saya punya ini ada kesaksian juga waktu anak saya yang pertama kan udah 11 tahun, kemudian saya dikasih lagi kesempatan untuk anak kedua. Jadi waktu itu anak kedua saya ini di usia 5 minggu, kandungan di usia 5 minggu itu dinyatakan udah nggak ada di kandungan. Udah. Sambil saya jalan aja ya, saya mau masuk sambil belanja, nanti jadi terganggu ininya. Jadi saya putar aja dulu. Ya silakan, coba cerita. Nanti sambil Anda cerita saya belanja, nanti nggak enak. Coba silakan. Ya, kemudian di situ waktu itu saya periksa kan memang ada pendarahan gitu ya sedikit ya. Kemudian saya periksa ke bidan dulu yang dekat rumah. Nah, bidannya bilang kalau bayi kamu udah nggak ada, jadi harus dibersihkan seperti itu. Tapi saya minta pulang dulu, saya mau pulang dulu, saya doa, saya perjamuan kudus sendiri, saya berdoa. Kemudian saya balik lagi lah, karena harus dibersihkan kan, saya balik lagi ke bidan tersebut. Kemudian saya bilang ke bidan, saya mau USG dulu deh gitu. Saya nggak mau dibersihkan dulu. Kemudian malamnya ada jadwal USG kan, saya pergilah ke suatu rumah sakit, saya USG. Di situ saya juga berdoa terus sama Tuhan, ya minta supaya jangan diambil anak ini gitu. Kemudian di situ ya udah, singkatnya puji Tuhan banget anak itu masih ada ternyata. Jadi ya mujizat banget buat saya di situ. Dibilang bidan udah nggak ada, tapi saya percaya Tuhan Yesus melindungi anak ini, dan sekarang puji Tuhan anak ini udah usia 3 tahun. Nah di situ lebih lagi saya sangat percaya sama Tuhan Yesus. Itu kan perkara-perkara mujizat yang Anda alami menurut versi cerita Anda begitu ya. Karena begini, saya ini berusaha supaya kita ini membahas satu isu yang kebenarannya itu tidak bersifat subjektif. Karena ketika orang mengalami mujizat itu kan Anda sendiri yang mengalami. Dan kalau ini Anda bawa di dalam diskusi dengan orang Muslim, itu tidak menjadi sebuah diskusi gitu, tapi akan menjadi sebuah cerita-cerita pribadi gitu. Iya. Makanya bedanya begini, mungkin Anda salah paham dengan saya. Gini, di channel saya ini itu kita membahas sebuah isu yang kita ungkapkan dan bisa kita bahas begitu secara edukatif begitu. Kalau masalah mujizat itu Anda sendiri yang mengalami, Anda yang menginikan, Anda sendiri yang tahu kan, seperti itu. Jadi kalau dibawa dalam diskusi lintas agama agak sedikit susah gitu loh, karena sifatnya itu pribadi gitu. Makanya kan saya pengen gini. Kan, maksud saya gini, saya pengen gini. Ada nggak gitu alasan yang bersifat edukatif begitu di dalam Anda itu memutuskan untuk meninggalkan agama Islam? Alasan apa gitu loh? Oh, ini yang bikin saya itu meninggalkan agama Islam gara-gara ini gitu. Kalau mujizat oke lah. Oke. Tetapi yang bukan mujizat apa? Yang seperti hal-hal misalnya hal-hal coba. Seperti dulu kan memang, kalau dulu kan saya saat masuk Kristen kan saya masih usia. Jangan-jangan cuma gara-gara nikah lagi. Karena saya bilang gini,
Saya itu orangnya bersifat adil. Saya itu orangnya bersifat objektif. Karena ada banyak sekali orang jadi Islam ya karena nikah. Orang jadi Islam. Contoh, suaminya Islam, dianya Kristen, dia nikah dengan perempuan dengan laki-laki yang Islam ini. Ya, jadi Islam. Jadi penyebab dia masuk Islam itu ya karena suami gitu loh. Nah, itu juga terjadi sebaliknya. Ini saya tuh berusaha untuk yang namanya netral. Saya nggak mau menilai sesuatu itu mau menang sendiri, enggak. Di dalam pihak sebaliknya pun juga seperti itu. Oh, suaminya Kristen, terus perempuannya Islam, terus gara-gara nikah oh jadi Kristen. Ya kalau itu mah ya cuman gara-gara nikah doang gitu. Makanya saya itu agak sedikit tidak tertarik begitu dengan orang yang pindah agama gara-gara nikah. Gitu. Makanya coba saya pengen ada nggak hal-hal edukatif yang bisa kita bahas di sini yang membuat kamu itu meninggalkan agama Islam dan jadi Kristen? Selain dari pada yang kamu ceritakan. Saya dulu kan juga nggak begitu memahami Muslim ya Bang ya. Di saat itu usia saya masih 20-an tahun. Jadi belum terlalu mendalami Muslim. Karena selama ini juga saya baru ngikutin Bang Edi sebelum 1 tahun juga. Nah dari Bang Edi saya juga belajar jadi banyak tahu tentang Muslim gitu. Sebelumnya nggak tahu bahwa Muhammad itu disebut rob atau minum air kencing onta atau menyuruh yang meminum lalat dicelup-celupkan itu saya juga tidak tahu. Maksudnya, baru tahu ini. Mungkin di luar sana juga banyak sekali yang tidak sampai tahu seperti itu gitu. Bukan cuma nggak tahu, bukan cuma banyak, sebagian besar tidak tahu itu. Iya. Begitu. Karena memang dulu nggak pernah diajarin sampai yang minum air kencing onta. Jadi untuk ngaji pun dulu hanya sebatas baca Al-Quran, nggak pernah kayak artinya ini, nggak pernah dibahas seperti itu dulu. Yang saya alami dan kebanyakan teman-teman saya juga taunya hanya ngaji terus kiroah seperti itu. Kayak bagus-bagusan suara kalau kiroah itu aja jadi nggak tahu artinya. Iya betul. Jadi mereka membuat Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai lomba merdu-merduan. Iya seperti itu. Jadi nggak tahu maknanya ini apa, artinya ini apa, nggak sampai ke situ gitu. Hanya waduh ini suaranya bagus banget, cengkoknya bagus banget. Udah inilah menang udah gitu. Nggak ngerti artinya apa, maksudnya apa itu. Ya memang begitu keadaannya. Kalau diingkari ya mau gimana, itulah faktanya kan begitu. Ya jadi ya puji Tuhan banget ada seperti Bang Edis. Saya juga tahu kata-kata kayak apologet juga pertama kali nonton Elia Meren terus nggak lama baik. Bang Edis muncul. Baik, muncul. Berarti kesimpulannya waktu pindah dari Islam dulu hanya sekedar karena mujizat saja ya, karena mujizat. Jadi belum ada hal-hal yang tadi yang banyak itu banget ya, yang saya rasakan Bang Edis. Perubahan. Apa dulu coba? Dulu itu apa? Dulu nggak ada damai, maksudnya saya nggak pernah merasakan yang damai, walaupun punya apa gitu, nggak ada rasa damai. Sekarang bisa makan, ibaratnya makan nasi sama tempe aja itu udah bahagia banget, udah puji Tuhan, terima kasih. Dulu makan pakai enak pun nggak ada rasa. Tapi kalau itu jawaban Anda, itu nanti sama seperti orang Islam yang masuk orang Kristen yang masuk Islam, dia juga bisa bilang gitu. Saya dulu waktu saya dulu masih Kristen, saya makan tempe sama nasi itu tidak sejahtera.
Tetapi waktu saya masuk Kristen, saya makan tempe, nasi tidak sejahtera. Tapi setelah saya masuk masuk Islam, saya makan tempe, nasi sejahtera. Ya Bang Edis kan bukan cukup ya, udah banyak banget pengalaman dengan orang-orang di luar sana ya. Saya juga nggak ada pengalaman, saya juga untuk belajar Kristen pun masih belajar terus gitu, masih ilmunya juga masih dangkal banget gitu, jadi belum ada pengalaman gitu, hanya belajar otodidak juga tentang Kristen, juga otodidak, hanya gereja seperti itu, jadi nggak ada ilmu yang gimana gitu. Oke lah ya, saran saya pertama ya belajar dulu lah ya, belajar dulu, nanti setelah itu baru bisa bercerita begitu di media sosial. Oke, saya rasa itu saja ya. Ya, Kak makasih Vita ya, saya turunkan ya. Terima kasih sama-sama.